Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Israk Yumna Asifa dengan NIM 14014211186 dengan nomor presensi 3. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Manajemen Sekolah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Sri Sami Asih, MKes. Yang pertama, saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu berkaitan dengan pemahaman saya terhadap materi yang sudah dipelajari dalam manajemen sekolah. Dalam berbagai materi yang sudah dipelajari, dapat saya pahami yaitu yang pertama, hakikat manajemen sekolah. Manajemen sekolah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang. Sesuai dengan namanya, manajemen sekolah tentunya memiliki fungsi sebagai sarana guna mengupayakan lingkungan sekolah yang tersusun dan terorganisir dengan baik. Kemudian, manajemen sekolah ini memiliki prinsip. Prinsip manajemen sekolah terdiri dari prinsip efisiensi, efektivitas, pengelolaan pengutamaan, kerjasama, serta kepemimpinan yang efektif. Kemudian, ruang lingkup manajemen sekolah terdiri dari manusia, uang, bahan, metode, mesin, pasar, dan juga waktu. Kemudian, materi yang kedua yaitu proses manajemen sekolah. Proses manajemen adalah kegiatan dasar yang berhubungan secara integral yang dilaksanakan dalam manajemen, yaitu proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan, dan proses pengawasan dalam rangka mencapai suatu tujuan secara ekonomis. Kemudian, proses manajemen yang bersifat manajerial yaitu terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian, manajerial adalah proses yang digunakan untuk mencapai organisasional melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian orang dan sumber-sumber daya organisasional lainnya. Kemudian, materi yang ketiga yaitu sekolah sebagai sistem sosial. Sekolah sebagai sistem sosial yaitu ketika sekolah dapat dijadikan sebagai tempat di mana siswa akan dikembangkan kemampuannya dalam bersosialisasi. Kemudian, sekolah merupakan sebuah sistem sosial yang unik, dengan berbagai budaya individu yang berbeda menyatu ke dalam satu sistem sekolah. Oleh karena itu, sekolah tidak bisa lepas dari kepercayaan dan nilai-nilai dari masyarakat sekitarnya. Di dalam sekolah pastinya terdapat banyak unsur seperti guru, siswa, kepala sekolah, petugas sekolah, orang tua, dan masih banyak lagi, yang mana semua unsur itu saling berhubung satu sama lain dan membentuk satu sistem sosial. Kemudian materi yang keempat yaitu komponen-komponen manajemen sekolah. Terdapat beberapa komponen manajemen sekolah yaitu yang pertama, manajemen peserta didik. Merupakan layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di dalam dan di luar kelas. Kemudian yang kedua, manajemen personalia. Merupakan seni dan ilmu memperoleh, memajukan, dan memanfaatkan tenaga kerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Kemudian selanjutnya ada manajemen pembiayaan pendidikan. Merupakan segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Kemudian selanjutnya ada manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Merupakan seluruh proses kegiatan yang diusahakan dan direncanakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta pembinaan serta berlanjut untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Kemudian ada manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yang memiliki tujuan agar dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap proses pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada manajemen layanan khusus, meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan, dan keamanan sekolah. Kemudian materi yang terakhir ada kepemimpinan kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah dapat dikatakan efektif apabila memiliki visi dan misi yang jelas, terarah dan berkesinambungan, serta adanya kerjasama dengan warga sekolah dalam mewujudkan tujuan sekolah. Fungsi kepemimpinan kepala sekolah merupakan sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, serta inovator dan motivator. Kepala sekolah juga mempunyai pengaruh besar terhadap kinerja dari guru-guru di sekolah tersebut.
Kepala sekolah dapat meningkatkan motivasi serta kinerja dari guru-guru di sekolahnya dengan cara membuat lingkungan fisik sekolah menjadi menarik, menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, memberikan penghargaan terhadap para guru, serta memfasilitasi sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembelajaran. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu berkaitan dengan adanya sistem zonasi memang diharapkan agar semua sekolah mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah dapat merata baik itu siswa maupun gurunya. Namun adanya sistem zonasi ini dalam realitanya memang benar belum merata karena ada sekolah yang kekurangan peserta didik dan ada sekolah yang sampai menolak peserta didik. Dari berbagai literasi yang saya baca, seperti pada buku Persepsi Masyarakat Terhadap Sekolah Favorit oleh Joko dan kawan-kawan pada tahun 2020, dan juga disertasi yang berjudul Perbedaan Sekolah Negeri Favorit dan Sekolah Negeri Non-Favorit oleh Mutiara pada tahun 2005, bahwa sekolah bisa menjadi favorit atau dambaan masyarakat dapat disebabkan seperti yang pertama, sekolah favorit biasanya berdiri sejak lama dan dianggap memiliki fasilitas dan guru yang lebih berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan fasilitas yang memadai dan juga guru yang berkompeten dalam bidangnya, sehingga mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Kemudian yang kedua, sekolah favorit dianggap memiliki budaya yang baik di lingkungan sekolah. Budaya yang baik dimaksudkan dengan terciptanya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman dengan lingkungan belajar yang mendukung, tanpa adanya stigma buruk atau stigma negatif dari masyarakat sekitar maupun stigma negatif dari sekolah lain. Kemudian yang ketiga, sekolah favorit dianggap memberikan keleluasaan peserta didik untuk berprestasi sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya. Biasanya di sekolah favorit lebih banyak terdapat ekstrakurikuler serta dilengkapi dengan pelatih yang ahli dalam bidangnya atau berkompeten, sehingga bakat dan minat peserta didik dapat terasah dan dapat mengembangkan prestasinya. Kemudian yang keempat, sekolah favorit dianggap dapat menjalin komunikasi yang baik, menyenangkan antara pihak sekolah, komite sekolah, dengan orang tua murid dan peserta didik serta masyarakat sekitar. Adanya kerjasama yang baik ini menjadi pilihan bagi wali murid untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut ataupun bagi masyarakat sekitar untuk memberikan rekomendasi untuk bersekolah di sekolah favorit tersebut. Kemudian yang kelima, sekolah favorit dinilai memiliki tingkat kompetensi yang tinggi. Kompetensi yang tinggi dibuktikan dengan persaingan yang ada di dalam kelas serta track alumni yang biasanya diterima pada sekolah lanjutan yang merupakan sekolah favorit juga. Sehingga dengan adanya kelima hal tersebut menjadikan sekolah mendapat julukan sebagai sekolah favorit dan banyak orang tua atau peserta didik yang memilih bersekolah di sekolah favorit yang lebih menjanjikan kualitasnya. Padahal seharusnya pendidikan di Indonesia dapat merata dengan pemenuhan baik itu fasilitas maupun tenaga pendidik yang merata dan memadai sehingga dapat menciptakan kegiatan pembelajaran yang nyaman dan dapat mencetak lulusan yang cerdas dan berkarakter. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 3 yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan manajemen sekolah. Dalam berbagai literasi yang telah saya baca, salah satunya pada jurnal Administrasi Pendidikan yang berjudul Manajemen Sekolah sebagai Peningkatan Mutu Pendidikan oleh Nur dan kawan-kawan pada tahun 2016, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan manajemen sekolah masih terdapat berbagai permasalahan, seperti yang pertama, permasalahan tugas dan peran guru dalam manajemen sekolah. Dalam kenyataan di lapangan, masih banyak guru yang melalaikan tugasnya seperti melakukan korupsi waktu, sehingga hal ini dinilai dapat menghambat ketercapaian manajemen sekolah yang baik. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan memberikan sanksi yang tegas pada guru yang melakukan kelalaian tersebut dan melakukan evaluasi agar tindakan tersebut tidak diulang kembali. Kemudian yang kedua, permasalahan manajemen sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Masih banyak sekolah yang minim fasilitas berupa sarana dan prasarana, baik itu memang belum ada pengadaan atau karena rusak atau hilang.
Padahal sarana tersebut penting untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan mengajukan pengadaan sarana dan prasarana serta koordinasi dan kerjasama di antara semua pihak untuk mengelola dan memelihara sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah. Kemudian permasalahan yang ketiga yaitu permasalahan keuangan. Pada saat ini untuk sekolah negeri sebenarnya sudah diperlakukan untuk tidak membayar atau bisa dikatakan dengan gratis. Namun ada beberapa sekolah negeri yang memungut biaya dengan berkedok infak atau lainnya dalam jumlah yang besar. Solusi yang dapat ditawarkan yaitu perlu adanya sosialisasi antar sekolah dan wali murid saat adanya undangan rapat di sekolah tentang rincian biaya pendidikan di sekolah dan juga manajemen keuangan dengan lebih baik lagi dengan menentukan skala prioritas. Sekian jawaban UTS dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.